Seberapa besar peluang setiap juara UFC untuk menjadi petarung terhebat sepanjang masa? Itulah yang akan dibahas dalam video hari ini. Mari kita mulai dengan Islam Makhachev. Ia saat ini merupakan petarung nomor 1 pound for pound dalam olahraga ini, dan kemungkinan besar ia merupakan kandidat terdekat untuk meraih status greatest of all time atau GOAT. Saya menilai ia tidak membutuhkan terlalu banyak kemenangan lagi untuk meraih status tersebut. Saya memperkirakan peluangnya mencapai 90%. Salah satu hal penting mengenai Islam Makhachev adalah kemungkinannya untuk naik ke divisi welter. Langkah ini akan menjadi cara tercepat untuk benar-benar mengukuhkan warisannya, terutama jika ia berhasil mengalahkan Jack Della Maddalena. Namun saya melihat pertarungan melawan JDM sebagai pertarungan yang sangat ketat. Apabila Islam Makhachev kalah, maka ia harus kembali ke kelas ringan dan meraih kemenangan atas lawan-lawan tangguh seperti Ilia Topuria dan Arman Tsarukyan, serta beberapa pesaing lainnya, atau mencoba kembali naik divisi dan menang. Sebaliknya, jika ia berhasil mengalahkan JDM secara meyakinkan dan mempertahankan gelarnya, sekali lagi, saya yakin banyak pihak akan menganggapnya sebagai GOAT. Islam Makhachev memiliki rekam jejak yang luar biasa dan kualitas kemenangan yang tinggi. Meskipun Anderson Silva dan Jon Jones sering disebut dalam diskusi tentang GOAT, banyak dari lawan yang mereka hadapi berada di level yang lebih rendah. Di era sekarang, kualitas petarung jauh lebih tinggi, sehingga Makhachev tidak perlu mengumpulkan sebanyak mungkin kemenangan seperti para pendahulunya. Berikutnya adalah Ilia Topuria, yang saya perkirakan memiliki peluang sebesar 80% untuk menjadi GOAT. Salah satu faktor yang mungkin menghambatnya adalah kemungkinan ia pensiun lebih dini. Saya menilai ia bertarung hanya sampai memperoleh cukup pendapatan, bukan untuk mengejar status sebagai GOAT. Selain itu, ia perlu menghadapi banyak lawan kuat di kelas ringan seperti Charles Oliveira dan Arman Tsarukyan. Jika Islam Makhachev mengalahkan JDM dan kemudian turun ke kelas ringan untuk melawan Ilia dalam sebuah pertarungan besar, dan Ilia menang terutama dengan KO, maka saya tidak ragu menyebutnya sebagai GOAT. Itu akan menjadi kemenangan yang terlalu besar untuk diabaikan. Namun demikian, bisa jadi Ilia Topuria tidak akan sehebat itu di kelas ringan. Ia mungkin tidak mampu menahan kekuatan pukulan dari petarung seperti Charles Oliveira, yang memiliki daya pukul lebih besar dibandingkan lawan-lawan Ilia di kelas bulu. Oleh karena itu, saya tetap menempatkan peluang Ilia di angka 80%. Selanjutnya adalah Dricus du Plessis, DDP, yang saya beri peluang 55% untuk menjadi GOAT di divisi menengah. Jika ia mengalahkan Khamzat Chimaev, banyak pihak mungkin akan menilainya sebagai petarung terbaik di divisi tersebut. Mengingat betapa hebatnya Khamzat, bahkan Anderson Silva pun tidak memiliki kemenangan sebesar itu. Namun untuk menjadi GOAT sejati, DDP harus mempertahankan sabuknya berkali-kali atau naik ke kelas berat ringan, dan saya meragukan kemampuannya untuk mengalahkan Magomed Ankalaev di divisi tersebut. Magomed Ankalaev sendiri saya beri peluang 80% untuk menjadi GOAT. Saya tidak melihat ada petarung kelas berat ringan yang dapat mengalahkannya dalam waktu dekat, terutama jika ia berhasil menang dalam laga ulang melawan Alex Pereira. 2 kemenangan atas Pereira bisa cukup untuk membuatnya menjadi kandidat kuat GOAT, terutama jika disertai dengan pertahanan gelar berturut-turut. Satu-satunya hal yang mungkin menghambatnya adalah jika ia naik ke kelas berat dan melawan Tom Aspinall, karena saya memprediksi Aspinall akan mengalahkannya dengan relatif mudah. Tom Aspinall saya nilai memiliki peluang sebesar 90% untuk menjadi GOAT. Jika ia melawan Jon Jones, meskipun kemungkinan terjadi cukup kecil dan menang, terutama di ronde pertama, maka ia hanya butuh sedikit kemenangan tambahan untuk mengukuhkan statusnya. Usianya yang sudah 32 tahun bisa menjadi penghambat, namun dengan frekuensi bertarung 3 kali setahun dan kemampuannya menyelesaikan pertandingan lebih awal, saya kira ia bisa mencapai status GOAT dengan cukup cepat. Saya tidak melihat ada petarung kelas berat saat ini yang dapat menghentikannya. Menyusul kemudian adalah Merab Dvalishvili, yang saya beri peluang 70%. Ia sudah hampir menjadi GOAT di kelas bantam. Namun, untuk mengukuhkan status tersebut secara menyeluruh, ia harus mempertahankan gelar berkali-kali, atau naik ke kelas bulu dan menang atas sang juara di sana. Misalnya Alexander Volkanovski. Namun saya tidak melihat Merab mampu mengalahkan Volkanovski. Maka,
Satu-satunya jalannya adalah memperpanjang rekor kemenangannya di kelas bantam dan melawan lawan-lawan baru yang lebih menantang. Jack Della Maddalena JDM saya tempatkan pada peluang 60%. Jika ia menang atas Islam Makhachev, itu akan menjadi kemenangan besar. Namun, Islam adalah petarung kelas ringan yang naik satu divisi, bukan petarung alami di kelas welter. Maka, JDM masih harus mengalahkan banyak lawan top lainnya, seperti Ian Gary, Shavkat Rakhmonov, Joaquin Buckley. Saya meragukan kemampuannya untuk menyapu bersih divisi ini. Ia adalah petarung yang sangat bagus, namun memiliki kelemahan lebih mencolok dibandingkan para petarung papan atas seperti Islam, Volkanovski, atau Adesanya. Terakhir, Alexandre Pantoja, saya beri peluang hanya 40%. Realistisnya, sangat sulit bagi seorang petarung di divisi terbang untuk menjadi GOAT UFC secara keseluruhan. Untuk mendapat pengakuan tersebut, ia hampir pasti harus naik ke divisi bantam dan meraih kemenangan besar di sana. Mengingat usianya yang sudah 35 tahun dan ketergantungannya pada kemampuan fisik, hal tersebut tampak tidak realistis. Saya kira ia akan kesulitan menghadapi petarung seperti Merab Dvalishvili atau Umar Nurmagomedov yang lebih besar dan lebih kuat secara fisik. Maka, untuk menjadi GOAT, Pantoja harus menjadi juara ganda, sesuatu yang saya anggap sangat kecil kemungkinannya. Lalu bagaimana menurut Anda? Mari berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.